Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi analisa request teman-teman yang ada di grup. Saya juga mengucapkan happy weekend buat teman-teman semua. Selamat berlibur, selamat memperbaiki psikologi, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekitar 10 emiten ya. Mungkin akan kita bikin 5 video ya pada weekend kali ini, karena ada 50 emiten yang akan kita bahas. Tiap video kita bagi menjadi 10 emiten ya, seperti itu nggak apa-apa lah. Oke, yang pertama langsung saja ada BKSL. Dia menguat sekitar 7% di harga 153. Untuk BKSL ini harusnya sudah beresiko, sudah bukan waktunya masuk, karena harga pun udah di atas ya teman-teman. Kalau memang kalian maksa masuk ya ini sudah nggak valid, bukan nggak valid bahasanya ya, nggak enak lah. Lebih baik kalian tunggu dia koreksi terlebih dahulu. Titik entry yang ideal adalah di harga 130-an ya, 130 atau di bawah 140 itu ideal, enak. Kalau di harga sekarang itu sudah sangat beresiko ya. Kita lihat dari MACD dan RSI nya pun udah nggak enak, udah berbahaya juga. Kalau kita lihat dari technical weekly nya si BKSL ini memang masih punya potensi naik ya, memang masih punya potensi naik. Dia sekarang kan baru break resisten juga, memang masih punya potensi ke harga 160 sampai 165. Ini ke garis warna hitam ya, itu target ke situ memang. Namun ya nggak enak juga kalau kalian masuk di harga sekarang gitu. Walaupun kalau kita lihat dari MACD, dari RSI nya si BKSL masih bagus ya, masih punya potensi dia lanjut naik. Tapi kalau saya pribadi lebih baik kalian tunggu dia koreksi di harga 140 sampai 135, atau kalian nunggu di bawah 140-an aja lah, itu lebih enak ya, lebih enak dan lebih bijak untuk kalian membeli si BKSL. Kecuali jika kalian sudah punya barang dari harga 130-an, 135, itu boleh kalian pasang trailing stop 3% atau 5%. Target BKSL memang masih tinggi, masih punya target ke harga 160 sampai 165. Itu saja sih untuk BKSL, semoga beruntung teman-teman. Lanjut, ada BRPT, dia terkoreksi 0,56% di harga 3580. Oke, untuk BRPT secara teknikal daily dia koreksi ya, koreksi sehat, masih cukup menarik ya teman-teman. MACD dan RSI pun dia terlihat bagus, masih ada potensi naik dengan target kenaikan terdekat dia ke 3650 sampai 3700. Boleh beli nggak Om gitu ya. Oke, untuk BRPT boleh ya, boleh dibeli. Silakan kalau memang kalian suka BRPT ya, kalian beli dari 3570 aja ya, 3570 sampai 3530 itu area belinya si BRPT. Saya ulangi, 3570 sampai 3530 area belinya BRPT SL apabila dia jebol 3520 gitu. Jebol 3520 boleh di skip dulu karena ada potensi dia ambles ke bawah 3500 gitu ya. Itu SL nya. Target kenaikan kemana? TP boleh di 3650, 3700, itu BRPT targetnya ke sana. MACD oke, RSI pun oke. Boleh lah ya, boleh. Itu secara teknikal daily. Namun kalian perlu waspada ya, perlu waspada. Kalian bisa lihat technical weekly-nya agak kurang oke, agak mengerikan. Tapi gini, dengan kondisi IHSG yang lagi di push naik terus ya, yang lagi lagi digenjot terus naik sampai 9000 target, karena 8500 sudah tercapai nih, tinggal 9000 dia targetin. Oke. Terus dia ngepush naik terus, ngepush. Otomatis Barito Pacific atau BRPT ini punya potensi kena kerek juga nantinya, punya potensi.
Jadi buat kalian yang mau beli WRPT silahkan, plannya itu dari 3570 sampai 3530 area beli. SL kalau jebol 3520, target TP boleh di 3650 sampai 3700. Itu untuk BRPT. Silahkan lanjut. Ada CBDK, dia menguat sekitar 12% di harga 7825. Wah, ini kenaikan yang cukup ugal-ugalan ya untuk sekelas saham CBDK, tapi memang udah nggak heran sih kalau CBDK kayak gini. Dan ini saya udah lama nggak membahas saham-saham Konglo. CBDK ini dia punya aurat di sini guys, dia punya aurat di sini, dia harusnya nutup aurat malah dia bikin aurat baru. Wah, harusnya dia nutup aurat malah membuka aurat yang lain. Itulah untuk CBDK. Jadi dia membuat gap lagi di sini dan ini harus ditutup ya, karena dia gap ya kan, aurat itu harus ditutup, nggak boleh terbuka. Oke, untuk CBDK memang masih ada potensi lanjut naik kembali, namun untuk di harga sekarang ini bukan waktunya membeli karena dia potensi turun itu lebih dalam daripada potensi naik ya. Hati-hati, dia juga punya gap dari harga waiting dari harga 7.200 ya, 7.200 sampai 7.000 itu dia punya gap di situ. Ada potensi dia nutup gap dari 7.200 sampai 7.000. Nah, hati-hati jika kalian HK di harga 7.800, maka potensi turunnya itu dalam dari 7.800 ke 7.200. Ini kan nggak enak ya, ini nggak enak, jadi hati-hati aja lah. Secara technical daily CBDK cukup beresiko. Nah, jika kita melihat dari technical weekly-nya pun sama ya, historinya dia itu di 7.700, 7.800, dia naik sampai situ terus kebanting lagi. Nah, yang ditakutkan adalah seperti itu, yang ditakutkan CBDK seperti itu. Jadi dia itu habis kena 7.800 terus kebanting lagi, mentok-mentok 8.000 kebanting lagi. Ini yang kita waspadai harusnya ya. Jadi buat kalian yang udah punya CBDK, pasang trailing stop, dan yang belum punya CBDK boleh di skip dulu ya, skip karena sudah beresiko. Lanjut ada data, dia terkoreksi 1,92% di harga 4.080. Untuk si data ini harap berhati-hati. Secara technical weekly dia nggak boleh jebol 3.950. Dia punya support di harga 4.000 sampai 3.950. Itu adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh si data. Apabila dia jebol 4.000, jebol 3.950, maka potensi turunnya itu bisa dalam ya guys. Potensinya bisa ke 3.700. Apesnya adalah dia bisa nutup aurat ini. Ini apes ya. Apes dia bisa nutup aurat ya. Dia itu punya aurat atau punya gap ya guys. Waiting, dia itu punya gap. Wah kan, dia punya gap di situ tuh kan, lumayan gapnya jauh guys. Nah, ini hati-hati yang perlu kalian waspadai ya. Dia itu punya gap guys, punya aurat, dan itu harus ditutup suatu saat. Jadi untuk si CBDK kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya pun mohon maaf kok CBDK ini data ya, RSI dan MACD nya pun kurang bagus ya secara technical weekly. Jika kita melihat dari technical weekly seperti itu, maka daily nya pun udah pasti kurang oke ya. Nah, kalau kita melihat dari technical daily nya data, ini pun belum bagus, cenderung potensi turun ya. Kalau kita melihat dari technical daily nya si data ini, potensi turun ke harga 4.000. Nah, itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh data. Jadi buat kalian yang sudah punya data, harap dipantau 4.000 nya. Kalau dia nembus 4.000, maka ada potensi dia ke 3.800, dan jika dia menembus 3.800, maka potensi amblesnya itu lebih dalam ke 3.700 bahkan sampai 3.300. Itu untuk data, harap berhati-hati. Kalau memang maksa mau beli, kalian pasang SL di harga 4.000 jebol ya. Kalian silakan, kalau memang maksa mau beli ya dari harga 4.070 sampai 4.000 itu area beli.
SL kalau jebol 4000 TP bebas lah. Yang jelas ini potensi koreksi dahulu gitu. Untuk data harap berhati-hati. Lanjut ada Dewa menguat 1% di harga 432. Kalau saya melihat Dewa itu banyak berseliweran berita-berita ya, jadi agak kurang juga kalau banyak berita-berita bagus ini. Nah, untuk Dewa ini sebenarnya masih menarik ya, dia masih punya target ke 470. Itu target yang cukup panjang mungkin. 470 itu target ATH-nya Dewa, dan jika dia break 470 atau jebol sampai 500, yowes, Dewa ini potensi ATH gitu. Nah, sekarang Dewa sedang fase sideways ya. Sedang fase sideways ini, dia enjoy saja di harga sekarang. Kalau kalian memang masih suka Dewa ya boleh cicil beli dari 430 sampai 420. Itu area beli. 430 sampai 420 area beli SL kalau dia closing di bawah 420. Misal dia closing di 416, 418, ya boleh lah SL gitu loh. Closing di 416 wes. Kalau dia closing di 416 SL gitu. Dia punya garis di 420 ya. Jadi harap berhati-hati. Kalau jebol 420 boleh di cut loss dulu. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya memang udah di atas ya, karena ini harganya udah naik cukup tinggi. Namun jika kita melihat dari pola kenaikannya si Dewa itu kan kayak gini ya. Dia habis naik rally gitu, terus koreksi sehat, terus sideways, terus lanjut naik lagi. Nah ini lanjut naik lagi, terus dia koreksi sehat, sideways. Nah ini semoga aja waktunya naik lagi. Tapi kapan Om? Ya itu terserah bandar ya. Yang jelas jika kita melihat dari polanya Dewa seperti itu, potensi dia naik gitu loh. Potensi dia naik setelah sidewaysnya selesai, maka dia akan naik gitu ya. Jadi saya ulangi, planning Dewa itu boleh kalian beli dari 430 sampai 420 SL kalau memang jebol 420. Target TP bebas ya, bebas. Silahkan lanjut. Ada MTEK, dia terkoreksi 3% di harga 12.25. Nah ini untuk si MTEK ya. MTEK ini cukup gokil, menurut saya ini gokil ya. Untuk MTEK ini secara teknikal daily dia posisi lagi di garis ya, lagi di support. Posisi lagi di support ini. Pada minggu besok penentuannya, antara dia mau lanjut turun atau balik arah, ini penentuannya besok. Kalau saya pribadi lebih suka dia lanjut turun dulu. Nah kalian boleh nunggu di harga 1150-an. 1150 sampai 1100 itu area beli yang cukup enak ya untuk si MTEK ini. Jadi kalian belinya di sini gitu ya. Kalian belinya itu di sini nih di 1150 sampai 1100 gitu. SL kalau dia jebol 1100 gitu aja. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik kalian tunggu di bawah 1200-an. Tapi Om saya nggak suka menunggu, saya sukanya langsung satset. Yo silahkan kalau memang suka yang satset ya. Silahkan kalian beli di harga sekarang, boleh kalau memang suka yang satset. 1225 beli saja silahkan. SL di 1200 gitu aja. 1200 jebol cut loss boleh, karena potensi turun nantinya kalau memang jebol. Kalau saya pribadi lebih baik nunggu di bawah 1200 ya, di 1150 sampai 1100 kan lebih enak ya gitu. Dari MACD pun masih belum oke, RSI pun masih belum oke. Jadi gitu aja sih untuk MTEK, potensi turun dulu kalau bagi saya lebih enak. Lanjut ada INPC, dia terkoreksi 2,50% di harga 156. Oke, untuk INPC ini kemarin sempat naik ya, naik tembus resisten dia, namun sayang dia setelah nyundul langit pusing, akhirnya turun lagi. Oke, untuk INPC ini koreksi sehat ya, dia masih ketahan di garis support di 155. Dia punya garis itu masih aman. 155 154 dia itu garis yang nggak boleh ditembus ya ini.
Karena kalau dia nembus 155 potensi ke 150, itu balik lagi berarti. Nah, buat kalian yang mau nyoba beli si INPC, saya beri dua planning ya. Planning pertama kalian beli dari 156 sampai 154, SL di 152, boleh. Planning yang kedua, kalian beli dari 154 sampai 150, SL di 148. Itu juga boleh, silahkan. Tinggal milih. Om, kalau dari 154 ke 150 terlalu jauh, Om. Kalau terlalu jauh berarti kalian tunggu di 153 sampai 150. Area beli, SL-nya boleh di 148, target TP bebas ya. Itu planning kedua. Untuk planning 1, 156 sampai 154 area beli, SL boleh di 152. Nah, itu bebas ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, dia sebenarnya masih menarik, masih punya potensi lanjut naik lagi sebenarnya. Namun harap berhati-hati kalau memang dia mengikuti pola yang ini. Habis naik terus dia koreksi-koreksi gitu. Saya ulangi, habis naik dia koreksi, lanjut koreksi lagi. Nah, ini habis naik koreksi satu, semoga aja besok balik arah lagi. Tapi ya terserah bandar sih. Kalau memang dia balik arah berarti pakai planning 1. Kalau memang dia lanjut koreksi berarti kalian pakai planning 2. Nah, ini enaknya kita punya planning. Jadi saya beri dua planning. Silahkan untuk INPC yang suka. Tapi ingat, ini perbankan. Buat teman-teman yang menghindari perbankan, ya jangan dibeli dong. Gitu, lanjut. Ada Minamino, dia menguat 20% lah ya di harga 370. Untuk Mina ini, kalau memang masih bertanya, Om boleh beli nggak Mina? Ya berarti sudah stres ya, stres dan wah ngeri guys. Kalau memang kalian masih bertanya bisa beli apa enggak, ini harga di sini guys ya, harga di sini. Bandar itu punya di sini nih, Bandar itu punya di 190-an, terus naik, terus dia akum lagi di 250-an, terus dia goreng sampai 370, dan kalian mau beli di harga 370. What the hell, edan sih ya, ngeri. Om, tapi kan bisa naik lagi. Bener, memang Mina ini masih bisa naik lagi ya teman-teman, tapi sangat-sangat beresiko kalau memang kalian maksa beli gitu. Ini sangat-sangat beresiko ya guys. Lihat harganya loh, harganya udah sangat tinggi nih, udah sangat tinggi. Tinggal nunggu dia banting aja gitu. Karena kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun ini udah ngeri banget ya. Tuh, secara technical weekly pun ini bentuknya itu udah kayak dupa guys. Dupa itu pucuknya panas ya karena dibakar. Nah, kalian pingin dapat panasnya, nauzubillah, janganlah ya. Lebih baik kalian cari saham yang masih aman, masih enjoy, masih belum digoreng, masih belum naik gitu, daripada kalian melirik saham yang udah ngacung. Ini tingginya udah seperti tiang bendera Azerbaijan, udah sangat tinggi, hati-hati gitu ya kan. Jus ini luar biasa. Kalau masih berani beli, wah saya udah angkat tangan ya. Saya itu orang bodoh, melihat Mina udah beresiko kayak gini takut beli gitu. Kalau kalian masih berani beli berarti kalian cerdas banget, berarti sangat cerdas. Hati-hati untuk Mina, tidak disarankan membeli, hati-hati, tidak disarankan membeli. Lanjut ada PSAB, dia menguat 0,94% di harga 535. Untuk PSAB secara technical weekly dia MACD-nya kurang oke, RSI-nya kurang oke. Untuk PSAB dia closing masih di garis support ya, dia punya garis di 530. Itu dia punya support, jadi dia closing masih aman lah, masih punya support. Kuncinya adalah dia nggak boleh jebol 510, 500 itu kuncinya. Kalau dia jebol 510, jebol 500 ya itu udah beresiko ya.
Ini kayaknya masih pakai analisa kemarin pun bisa sebenarnya PSAB itu. Jadi kalian beli PSAB itu di harga sekarang nih, di harga sekarang dari 530 sampai 500 itu area beli, boleh ya, boleh. Kalau kita lihat dari technical daily, PSAB ini menarik ya, malah menarik ya, boleh dicoba sih, boleh. Dari 530 sampai 500 area beli SL. Kalau memang dia jebol 500, selama dia masih di atas 500 itu masih aman guys, masih aman. Om, saya mau nunggu di 520-an, boleh nggak? Boleh banget. Kalau omnya suka nunggu di bawah gitu ya, itu bagus. Jadi jangan haka-haka gitulah. Kalau dilihat dari technical daily, MACD dan RSI nya PSAB ini cukup oke ya. Dia masih punya potensi naik, masih bagus lah. Semoga aja dia naik ya. Oke, saya ulangi plannya untuk PSAB dari 530 sampai 500 area beli SL. Kalau memang dia jebol 500 dengan target TP bisa di 560, bisa di 575, bisa di 600 untuk PSAB seperti itu. Lanjut, ada WiFi atau tethering. Ini adalah emiten terakhir ya. Di video yang pertama dia terkoreksi 1, berapa persen? 1,32% di harga 3730. Nah, untuk WiFi ini agak kurang oke teknikalnya. Agak kurang oke, dia punya potensi koreksi terlebih dahulu ke harga 3600 sampai 3500 untuk WiFi. Nah, kalian yang belum punya barang, saya menyarankan kalian tunggu di 3600 sampai 3500 untuk area belinya WiFi di situ. 3600 sampai 3500 area beli yang cukup bijak dan cukup ideal untuk WiFi dengan SL apabila dia closing di bawah 3500. Secara MACD dan RSI sebenarnya masih menarik, namun dia posisi lagi di atas, jadi lebih baik nunggu koreksi terlebih dahulu. Untuk WiFi pun dia jebol support ya, dia punya support di 3750 dan dia closing di bawah support, maka potensi turun dulu untuk WiFi nya. Harap berhati-hati. Kalau kita melihat dari technical weekly nya si WiFi ini masih menarik, ini masih menarik, dia masih punya target ke 3800, punya target ke 4000 gitu ya. Namun lebih baik nunggu koreksi dulu karena dia potensi ATH guys, potensi ATH apabila jebol 3800 jebol 4000 wis ATH gitu ya. Oke, jadi tunggu dulu, tunggu koreksi. Nah, kalian tunggu di 3600 sampai 3500 SL. Kalau dia closing di bawah 3500 itu aja targetnya. Kemana om? 4000 ini untuk WiFi ini, tapi santai, jangan terburu-buru. Itu saja sih untuk video yang pertama. Jangan lupa nanti nonton video-video kita selanjutnya. Oke, bye bye.